Halo para kambibu, pecinta Boku no Pico yang ada di seluruh Nusantara. Pada kesempatan di video kita kali ini, Mimin bakal ngebahas alur cerita Jujutsu Kaisen lagi guys. Udah pasti cerita kali ini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya. Jika belum lihat videonya, kalian bisa klik di pojok kanan atas video ini. Dan gak usah banyak ngebacot lagi, langsung aja kita gas ke pembahasannya guys. Cerita di chapter ini diawali saat Geto Suguru berjalan menuju ke rumah bintang. Ia terkejut menemukan roh kutukan milik Toji terluka di tanah. Lalu Geto masuk ke dalam rumah bintang. Ia dikejutkan lagi saat melihat Satoru membawa mayat Riko, dikelilingi oleh para penyembah yang bertepuk tangan atas kematiannya. Terkejut dengan seberapa banyak perubahan pada Gojo Satoru, Suguru bahkan sampai bertanya apakah dia Satoru yang sama yang ia kenal selama ini. Satoru bertanya apakah Suguru ingin membunuh semua non-penyihir di sekitar mereka, karena saat ini ia tidak akan merasakan apapun. Suguru menjawab bahwa tidak ada gunanya melakukan itu semua. Gojo Satoru dan Geto Suguru mulai mempertanyakan apa pentingnya menjadi seorang penyihir. 1 tahun kemudian, pada Agustus 2007, Gojo Satoru menunjukkan kepada Suguru dan Shoko kemampuannya untuk secara otomatis mengaktifkan dan memanfaatkan tanpa batas miliknya. Dia sekarang memiliki opsi penargetan otomatis untuk Jujutsu yang dapat membedakan antara kecepatan massa, bentuk, intensitas energi yang menyatu untuk memastikan bahaya dari objek yang mendekat. Sekarang, Gojo Satoru selalu dapat mengaktifkan Limitless dengan sumber daya yang paling minimal. Biasanya mengaktifkan Limitless sepanjang waktu akan menggoreng otaknya, tetapi dengan menggunakan teknik kutukan pembalik pada saat yang bersamaan, itu tidak akan mempengaruhi otaknya. Saat Gojo Satoru memberitahu mereka tentang peningkatan yang lain, Suguru tidak bisa tidak memperhatikan bahwa Satoru sendiri sudah menjadi yang terkuat. Sekarang dia dapat menangani misi apapun sendirian. Suguru akan melakukan lebih banyak tugas sendirian juga. Dengan bencana yang sering terjadi pada tahun-tahun terakhir, kutukan muncul di seluruh Jepang menjadikan musim panas yang sibuk bagi para penyihir. Siklus pengusiran kutukan, memakan, dan menggunakan manipulasi roh kutukan mulai membebani Suguru. Dia masih bingung melakukan semua itu untuk apa dan untuk siapa. Dia mulai tersesat karena kejahatan manusia yang mengerikan. Dia ingin melanjutkan tugasnya sebagai penyihir, tetapi Suguru menganggap semua pengikut bintang itu sebagai monyet. Setelah Suguru mandi, dia menunggu di sebuah ruangan sendirian untuk berpikir. Sampai Haibara, adik kelasnya di sekolah Jujutsu, datang untuk menemaninya. Haibara mengatakan kepada Suguru tentang misinya yang jauh pada hari berikutnya, dan mereka membicarakan tentang souvenir. Sampai Suguru bertanya kepada Haibara apakah dia akan baik-baik saja dengan menjadi seorang penyihir. Haibara menjawab bahwa dia bukan tipe orang yang memikirkan pertanyaan sulit, tetapi melakukan segalanya untuk sesuatu yang dapat dia bantu membuat perasaan yang luar biasa. Geto Suguru pun setuju dan tiba-tiba mereka berdua dihampiri oleh seorang wanita dan menanyakan tipe gadis seperti apa yang mereka sukai. Geto Suguru mempertanyakan identitasnya, sementara Haibara menjawab ia suka gadis dengan nafsu makan yang besar dan mengatakan kalau gadis ini bukan orang yang jahat. Lalu Haibara meninggalkan Suguru dan gadis itu tak lama setelahnya. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai tingkat khusus. Ia adalah Yuki Tsukumo. Yuki Tsukumo ini sendiri sudah pernah diperlihatkan sekali dalam scenes di animenya pada episode ke-20. Suguru tahu tentang dia sebagai kelas khusus yang tidak mengambil misi dan menganggur di luar negeri. Yuki Tsukumo menjelaskan bahwa Jujutsu membasmi kutukan dari gejalanya, sementara dia ingin menghancurkan akar penyebab kutukan itu. Hal ini mengakibatkan sedikit ketegangan antara kedua belah pihak, karena tidak saling berhadapan. Suguru bingung dengan apa yang dimaksud dengan Yuki, maksud akar penyebabnya. Yuki menjelaskan bahwa dia menginginkan dunia di mana kutukan itu tidak ada. Dia bertanya kepadanya, apa itu kutukan? Dan Suguru mampu menjelaskannya bahwa kutukan lahir dari energi negatif yang bocor dari manusia. Karena ini masalahnya, hanya ada 2 cara untuk menciptakan dunia di mana kutukan itu tidak ada. Mereka harus membasmi energi terkutuk dari semua manusia sepenuhnya, atau mengajari manusia untuk mengendalikannya. Toji Zenin adalah contoh kasus yang pertama. Dia adalah satu-satunya orang yang Yuki temukan di seluruh dunia yang tidak memiliki energi terkutuk sama sekali. Pembatas surgawi memberinya peningkatan indera serta kemampuan untuk melawan kutukan. Dia benar-benar manusia super, dan Yuki memberitahu Suguru bahwa tidak ada rasa malu untuk kalah dari seorang yang sekuat dia.
Yuki ingin menelitinya, tetapi Toji selalu menolaknya. Tapi sayang sekali, saat ini Toji sudah mati, sehingga Yuki fokus pada opsi kedua yang memiliki kesamaan dengan Toji. Orang yang dimaksud Yuki di sini adalah Magi Zenin, guys. Yuki memberitahu Suguru bahwa selain kasus di mana penyihir mati, penyihir tidak menimbulkan kutukan. Energi terkutuk tidak bocor dari penyihir, dengan kecepatan yang hampir sama dengan non-penyihir. Ini karena perbedaan jumlah yang digunakan oleh para penyihir energi terkutuk, dan bagaimana energi itu mengalir saat berada di dalam tubuh mereka. Secara umum, jika setiap manusia menjadi penyihir, tidak mungkin kutukan itu ada. Terkejut dan masih dihantui oleh para pengikut bintang, Suguru bertanya kepada Yuki, mengapa mereka tidak membunuh setiap non-penyihir saja. Yuki langsung menghentikannya dan memberinya jawaban yang serius. Menyingkirkan non-penyihir untuk memaksa evolusi mungkin merupakan rute termudah, tetapi juga yang paling gila. Yuki bertanya kepada Suguru, apakah dia membenci non-penyihir, dan Suguru tidak dapat memberikan jawaban. Suguru dulu percaya penyihir ada untuk melindungi non-penyihir, tapi sekarang dia tidak tahu apakah kemanusiaan layak untuk diperjuangkan. Yuki menegaskan bahwa Suguru harus memilih antara melihat ke bawah, bukan penyihir, dan menolak perasaan itu. Sebelum berangkat dengan sepeda motornya, Yuki mengatakan bahwa Master Tengen sudah stabil. Beberapa waktu kemudian, Geto Suguru dan Nanami Kento berada di kamar mayat berduka atas kematian Haibara. Nanami mengatakan itu seharusnya menjadi misi sederhana untuk membasmi roh terkutuk kelas 2. Namun di daerah yang jauh yang mereka tuju, kutukan itu adalah subjek dari agama dewa penjahat. Sebagai dewa daerah itu menjadi roh terkutuk kelas 1. Suguru memberitahu Nanami untuk beristirahat dan mengatakan misi ini sudah diambil alih oleh Gojo Satoru. Kemudian Nanami mengatakan seharusnya semuanya diserahkan kepada Gojo Satoru saja. Hal ini membuat Suguru berpikir seorang penyihir seperti lari maraton. Garis finish terlalu tidak jelas, dan membayangkan jika di ujung jalan adalah segunung mayat rekan sesama penyihir. Kemudian 1 bulan setelahnya, tepatnya pada bulan September, Suguru dikirim dalam misi menyelidiki sebuah desa di mana roh terkutuk telah menculik orang dan menyebabkan kematian yang tidak wajar. Suguru mampu mengusir kutukan, tetapi pada akhirnya ia menemukan 2 gadis muda yang telah dipukuli dan dikurung. Suguru mencoba memberitahu mereka bahwa mereka bukan penyebab insiden ini, tetapi non-penyihir menyebut mereka monster seperti orang tua mereka yang seharusnya meninggal saat lahir. Setelah cukup mendengar, Suguru melepaskan roh terkutuknya pada orang-orang. Suguru sudah menentukan untuk menerima perasaan yang selama ini membuatnya bimbang. Geto Suguru membunuh 112 non-penyihir pada saat itu juga. Dan 5 hari setelahnya, siswa kelas 3 SMA Jujutsu, Geto Suguru diberangkatkan pada misi itu. 112 penduduk desa itu ditemukan tewas. Pada awalnya, diduga disebabkan oleh kutukan. Namun setelah penyelidikan lebih lanjut, menemukan sisa-sisa yang disebabkan oleh teknik manipulasi kutukan milik Geto Suguru. Nah itulah tadi pembahasan dari anime Jujutsu Kaisen di 2 chapter ini. Jika pembahasan Mimin ada yang salah atau ada yang kurang, kalian bisa nambahin di kolom komentar video ini. Cukup sampai di situ dulu yang dapat Mimin sampaikan. Jika ada salah kata dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dan sudah support channel ini. Dan sampai di akhir video, gue Mimin Wanime Don't Care pamit undur diri. See you di next video guys.